cara mengatasi bantuan sing gak tepat panggonan piye? Mosok sing entuk bantuan wong sugih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Asli Nganjuk. Nah, kali ini bersama saya Aan Adiparna. Nah, kawan, pada konten kali ini sangat istimewa karena kita akan ngobrol-ngobrol, sharing serta tanya jawab bersama Bapak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk, yaitu Bapak Raditya Haria Yuangga. Iya, Mas. Atau bisa dikenal Mas Angga. Ya. Nah, pertama-tama kita akan berkenalan dulu dengan Mas Angga. Nah, Mas Angga itu asli dari Nganjuk, Mas ya? Saya aslinya Nganjuk, lahir juga di Nganjuk. Tahunnya 87, Mas, kelahiran saya. Angkatan 87. Iya. Bukan 87 nomor togel loh, Mas. Nah, kuwi bahaya, Mas. Iya. Nah, jadi saya kelahiran 87, alhamdulillah sejak tahun 2009 saya sudah menjadi anggota dewan. Jadi ini periode saya ketiga. Nah, seperti itu. Terus sekolahnya di mana, Mas? Dulu saya sekolah TK-nya Aisyah di depan rumah sakit itu yang masuk. SD-nya di Payaman 2. Terus SMP yang dulu kan Cawu, Mas. Cawu pertama itu saya di SMP 1 Loceret. Cawu itu semester, Mas? Kalau sekarang semester. Di SMP 1 Loceret, terus Cawu kedua pindah ke SMP 1 Nganjuk. Pindah. Karena dulu dalamnya nggak nutut, akhirnya pindah sementara dulu untuk masuk lagi SMP 1. Terus SMA-nya keterima di SMA 2. Pinter berarti, Mas? Masuk Ya, Semada. lumayan, cuma ya paling betik, Mas. Jadi di Semada dulu di angkatan saya mungkin saya yang salah satunya paling betik. Betik itu bukan berarti nakal-nakal yang gimana ya, betiknya anak-anak muda lah, wajar. Seperti itu. Terus kelas 3-nya kebetulan saya harus pindah karena ya sesuatu hal saya harus pindah dari Semada ke SMA 6 Surabaya. Jadi saya 1 tahun tuh hidup sendiri, Mas, di Surabaya untuk sekolah seperti itu. Terus kok kenapa memilih sebagai mengabdi ke negara sebagai anggota DPR, Mas? Jadi waktu itu karena ya dorongan dari orang tua awalnya. Jadi orang tua menginginkan anaknya ini menjadi DPRD karena ya mungkin kebanggaan sendiri untuk almarhum ayah saya. Akhirnya saya menjadi anggota DPRD dan alhamdulillah kepilih pada waktu pemilihan tahun 2009. Dan ya terus dilanjutkan lagi tahun 2014 masih diterima oleh masyarakat di dapil saya, Loceret, Berbek, Ngertosawangan masih dipercaya juga menjadi anggota dewan, dan yang ketiga juga masih dipercaya di dapil yang sama. Jadi 3 periode melalui dapil yang sama tetapi partainya berbeda, seperti itu. Terus ini kan teman-teman banyak yang penasaran mungkin. Tugasnya atau wewenangnya anggota DPRD itu apa, Mas? Tugas yang paling utama. wewenangnya itu ada hak untuk membuat peraturan. Iya. Terus ada membuat penganggaran, budgeting, ada bidang pengawasan juga. Jadi kami di DPRD ingin memberikan yang terbaik lah, dan utamanya satu, Mas, menyuarakan suara dari masyarakat yang tidak bisa sampai secara langsung kepada pihak yang berwenang di pemerintahan. Akhirnya melalui DPRD lah sasaran atau salah satu cara yang paling efektif untuk kita memberitahu masyarakat kepada pemerintah, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal penyampaian, Mas. Saya kan rumahnya Tanjung Anom. Ya. Nah, Mas Angga kan dapilnya bukan Tanjung Anom ya? Ya. Terus misal saya mau menyampaikan aspirasi kepada Mas Angga ini gimana? Boleh apa enggak? Boleh, Mas. Jadi waktu itu kan kampanye di dapilnya masing-masing harus dibagi kan, Mas, ya memang. Tetapi setelah kita diberikan mandat, diberikan SK menjadi anggota DPRD, itu bukan anggota DPRD dapil-dapil masing-masing, tetapi anggota DPRD yang mewakili masyarakat Kabupaten Nganjuk. Jadi harus bisa menerima aspirasi dari 20 kecamatan, bukan hanya
1, 2, 3, 4 kecamatan seperti itu. Jadi monggo siapapun ingin menyampaikan aspirasinya, ada juga program kita Mas. Ini merupakan program pribadi di YouTube, juga ada channelnya Angga Legislator. Bisa menyampaikan aspirasi secara langsung setiap hari Senin sampai Jumat jam 7 malam sampai dengan selesai. Live itu Mas ya? Live. Jadi teman-teman bisa menyampaikan aspirasi ataupun berbagai macam pertanyaan. Betul, seperti itu. Jadi bisa melalui Angga Legislator juga ataupun di Facebook. Nah, Facebooknya Raditya Haryayu Angga. Akan tetapi kan permintaan pertemanannya dan itu kan hanya sekitar 5.000. Nah, kita juga membuat fanspage atau halaman itu juga atas namanya Mas Angga, juga bisa menonton melalui itu, seperti itu. Ini sangat inovatif sih. Ya, inovatif, semoga bisa ditiru oleh teman-teman yang lain yang bisa memanfaatkan teknologi. Zaman sekarang kan teknologi sudah maju, apa salahnya kita gunakan untuk kepentingan kebaikan. Nah, ini Mas, saya kan sempat browsing tadi. Itu tugas dari DPR itu Mas, bersama-sama dengan pemerintah membuat peraturan. Nah, itu saya lihat di postingannya Facebooknya Mas Angga itu kok sepertinya agak berbeda pendapat atau berselisih dengan pemerintah Mas. Apakah benar seperti itu Mas? Jadi berbeda pendapat mungkin iya, cuma kalau berselisih tidak sama sekali. Karena apa? Di kita kan ada pengawasan juga Mas. Jadi kalau kita dulu itu mendukung bupati dan wakil bupati sekarang untuk menjadi bupati dan sudah menang, kita juga harus ikut bertanggung jawab atas segala tindak lanjut dan keputusan yang dibuat oleh bupati dan wakil bupati kita. Di saat itu ada yang kekeliruan atau kita juga harus wajib mengingatkan. Jadi jangan sampai wis ngerti salah kok diumbar. Itu yang apa ya? Yang menurut saya sih salah. Kalau sudah tahu temannya salah ya diingatkan. Tapi setelah diingatkan nanti jadi bertengkar. Tidak. Yang kita ingatkan adalah kebijakannya. Tidak akan mempengaruhi pertemanan. Jadi harus dibedakan itu. Kita harus profesional kerja lah seperti itu. Dan di sini Mas Angga menyampaikan kritiknya melalui video-video di YouTube. Betul. Dan di Facebook. Iya. Karena apa ya? Karena memang biar nyampe kepada masyarakat juga, agar pemerintah ini juga kalau salah itu segera memperbaiki seperti itu. Udah ini Mas, menurut saya sampean Mas Novi itu orangnya seperti apa sih Mas? Orangnya baik, inovatif, akan tetapi setelah beliaunya setelah beliaunya membuat statement, membuat pernyataan itu tidak ditindaklanjuti. Itulah yang menjadi masalah utama di pemerintah Kabupaten Nganjuk. Jadi kita harus selalu mengingatkan seperti itu. Demi Nganjuk juga Mas. Demi Nganjuk juga, bukan demi kepentingan pribadi. Mungkin di sini juga saya ingin menyampaikan kalau anggapan masyarakat ini mau mencalonkan bupati, tidak. Ini yang sudah saya lakukan itu bukan baru-baru ini, tapi sudah lebih dari 5 tahun Mas. Saya lakukan seperti ini. Jadi memang kita harus mengingatkan dari zamannya Bapak Taufikur Rahman seperti itu. Nah, itu tadi sedikit bincang-bincang dulu pembukaan dengan Mas Angga. Nah, kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab yang sudah diberikan pertanyaannya melalui Instagram Asli Nganjuk ya. Ini ada pertanyaan dari masyarakat Nganjuk. Yang pertama Mas, ini dari Mas Muzaki 941. Ini pertanyaannya, kapan tempat wisata di Nganjuk dibuka kembali? Nah, kalau kapannya yang sekarang dibahas oleh gugus tugas itu masih persiapan new normalnya Mas, untuk bidang ekonomi ya, dan pemerintahan. Otomatis kalau ekonomi ini sudah berjalan dengan mengikuti protokol kesehatan, kita baru berpikiran ke arah wisata. Jadi yang penting sekarang ini gimana pemerintahan berjalan, terus ekonomi juga berjalan, pasar-pasar gimana agar tidak tertular COVID ya, ini yang kita sedang persiapkan seperti itu. Belum tahu kapan Mas itu? Belum tahu kapan seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya teman-teman dari CH Lori Intan. Ini pertanyaannya, kerja nyata DPRD Nganjuk dalam upaya memutus rantai penyebaran COVID-19 di Nganjuk itu apa?
kita di DPRD Kabupaten Nganjuk itu tidak bisa membuat satu kerja nyata terhadap pandemi COVID ini. Karena pandemi COVID ini sudah ada tugasnya bukan dari DPRD Kabupaten Nganjuk, tetapi dari gugus tugas. Kita di DPRD Nganjuk hanya bisa menyarankan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh gugus tugas. Nah, terus kalau usul dari Dewa tidak ditindaklanjuti oleh gugus tugas, ya kita mau apa? Yang punya pena, aturan, dan apa menindaklanjuti permintaan kita adalah ketua gugus tugas COVID-19 di Kabupaten Nganjuk, seperti itu. Nah, itu tadi jawaban dari Mas Angga. Oke, next dari Mas Gun _98 tentang konflik antar geng perguruan silat masih sangat rawan. Langkah apa yang dilakukan? Jadi konflik itu bukan antar perguruan silat, ini perlu digarisbawahi juga, tapi adalah oknum dari perguruan silat tersebut. Karena apa? Para ketua, para yang dituakan di seluruh perguruan ini sebetulnya nggak ada ingin perselisihan, tetapi oknum perguruan silat di bawah itu kadang karena terpengaruh sesuatu hal akhirnya secara beramai-ramai seperti itulah. Nah, ini yang saya harapkan adalah oknum-oknum tersebut atau anggota-anggota perguruan silat tersebut emosinya untuk dijagalah, istilahnya seperti itu. Harus ditahan, kalau ada emosi ditahan, dibicarakan baik-baik dulu seperti itu. Jangan sedikit-sedikit langsung geruduk ya, ini kan membuat suasana di Nganjuk itu sangat-sangat tidak nyaman sekali. Padahal sekarang ini musimnya kan kita harus cari uang, bekerja, dan memikirkan keluarga kita, seperti itu. Sudah nggak musim, nggak zaman gerut-gerutan itu, seperti itu. Usumnya apa, Mas? Usumnya bekerja, cari uang, ya seperti itu. Kalau nggak bekerja terus gelutan, ditangkap polisi, di penjara, terus yang rugi siapa sih? Diri kita sendiri, dirinya sendiri. Seperti itu loh. Nah, ini selanjutnya dari Pinan DHT _ pertanyaannya, gornya di Nganjuk kenapa kok hanya dibuat untuk satu cabang olahraga? Terus kapan Nganjuk punya gor untuk cabang olahraga basket? Jadi kenapa kalau di Nganjuk gornya hanya satu? Sebetulnya tidak, Mas. Karena komunitas yang sudah berjalan dan sudah mempunyai jadwal latihan tetap dan ada organisasinya, itu salah satunya adalah bulu tangkis. Nah, kebetulan mereka memanfaatkan gedung-gedung itu. Sebetulnya dulu kan juga ada di gedung Juang dipakai basket juga, kan, tetapi kan tidak diteruskan. Nah, ini saya mengharapkan dari mau olahraga apapun, kalau ingin memakai gedung-gedung di pemerintah Kabupaten Nganjuk, monggo silakan ajukan izinnya, seperti itu. Jadi dari komunitas boleh, dari organisasi boleh, untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat positif di Kabupaten Nganjuk. Berarti buat teman-teman mungkin yang minat olahraga basket, kalau mau mengajukan lapangan gimana, Mas? Di perizinan, Mas. Jadi harus ada perkumpulannya dulu. Setelah itu kan membuat meminta surat izin pemakaian, dan wajib membayar retribusi, Mas. Dan retribusinya mahal tidak sama sekali. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Az1Z Nur. Pertanyaannya, cara mengatasi bantuan sing gak tepat panggonan piye? Mosok sing entuk bantuan wong sugih. Ya. Jadi permasalahan itu bukan hanya Kabupaten Nganjuk. Permasalahannya adalah di seluruh Indonesia hampir sama. Nah, kita hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat, yaitu kalau ingin memberikan kepada pemerintah daerah, berikan saja jumlahnya, bukan by name by address-nya. Nanti pemerintah daerahnya yang menyiapkan by name by address-nya untuk siapa yang berhak menerima, dan itu pasti sudah terverifikasi secara faktual. Nah, yang sekarang ini ada, kita ingin merubah data ini aja sulitnya setengah mati. Kita hanya bisa mengusulkan, tapi mudun-mudunnya data yang lama, ya sudah, mau gimana lagi. Ini adalah kebijakan yang keliru dari pemerintah kita yang di pusat. Itu pakai data lama ya, Mas? Data kalau nggak salah saya lihat data 2014, Mas. Kemarin ada kasus yang orang punya mobil dapat bantuan.
sudah meninggal kan juga. Ya. Nah itu karena data lama yang dipakai, bukan data baru. Oke, next dari Mas Agung Nawan. Hmm? Boleh mudik ke Nganjuk enggak ini? Ya kalau kata presiden kan nggak boleh mudik. Tapi kan Bolehnya? sekarang sudah terlambat. Yang ada sekarang itu bolehnya pulang kampung, Mas. Pulang kampung boleh Mas? Ya? Pulang kampung boleh. Ya, tapi mudik sudah kelewat seperti itu. Soalnya kan ini banyak teman-teman di perantauan yang pengen mudik itu takut dicegat Mas. Nah, tetap boleh pulang kampung, tetapi harus melakukan protokol kesehatan. Satu, rapid test di tempatnya dulu, atau di Nganjuk monggo. Setelah itu isolasi mandiri seperti itu. Jadi protokol kesehatannya tetap dilakukan. Jadi tetap boleh ya Mas? Ya? Tetap boleh. Bukan boleh mudik loh ya, boleh pulang kampung. Dan selanjutnya dari HRS_26, saluran air jalan utama Nganjuk Kediri di Desa Jowo, Kecamatan Pace, mampet. Itu tanggung jawab Pemda atau Pemprov? Nah, itu adalah karena itu jalur utama antar kabupaten ya, Nganjuk ke Kediri kan, itu tanggung jawabnya Pemprov Mas. Nah, Kabupaten Nganjuk itu ibaratnya itu rumah tangganya masing-masing. Ya. Nah, kalau rumah tangganya dicampuri tetap tidak bisa Mas, seperti itu. Jadi itu adalah tanggung jawab Pemprov. Nganjuk bisa menganggarkannya, cuma tetapi nanti siapa yang bertanggung jawab, karena itu adalah tanah Pemprov, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Mas Ari 11 Susanto. Kenapa sepak bola di Nganjuk nggak maju-maju? Mas Ari, Sebetulnya Mas Ari ini Persinga mania. belum up to date itu. Jadi sebetulnya sudah jalan semua, tapi terhenti gara-gara Covid Mas Ari. Silakan cek, ada Nganjuk United, juga ada Persinga yang baru itu. Sudah jalan kok semua, tapi ya karena Covid ini berhenti. Itu sudah ada perkembangan lah ya. Sudah sangat baik sekali. Ada lagi? Dan ini pertanyaan dari Rivaldo.oki. Dalanane Nganjuk puweteng lak bengi. Sangat kurang fasilitas PJU atau penerangan jalan umum dibandingkan kota tetangga yang lebih terang jalannya di malam hari. Mohon tanggapannya. Nah, jadi kalau yang disampaikan itu kalau nggak salah itu yang saya melihat juga Mas, itu yang arah KPU ke utara itu ya Mas Yeah. ya, sampai ke Rejoso itu. Nah itu kalau saya menjawab sebetulnya hanya titik-titik tertentu Mas. Tidak semua. Tidak semua. Di kabupaten lain pun juga sama Mas sebetulnya. Ada titik-titik tertentu yang memang gelap, karena beban anggaran itu kalau semakin banyak lampu Mas, kalau nggak ada perencanaannya itu berat untuk Kabupaten Nganjuk ini membayar Mas. Jadi masang lampu bukan anggar masang, ada pembayaran kita yang setiap bulan kepada PLN. Itu juga berat, WCLU namanya. Dan selanjutnya dari Mbak Deno 2840. Tulung dalan sing arah SMP 2 Bagor, jelasnya desa Buduran ke barat ditinjau biar lebih jelasnya kayak apa. Nggak layak disebut jalan. Nah Mbak Dena tolong juga, ini sudah kita bahas di channel Angga Legislator Ya. yang waktu itu bersama Ketua DPRD Kabupaten Nganjuk Pak Radit. Ya silakan dicek di videonya, itu ada Mas jawabannya itu semua. Dijawab langsung oleh Ketua DPR. Dijawab langsung oleh Ketua DPRD dan kebetulan dapilnya situ Mas, dapil Nganjuk Kota. Silahkan Mbak Deno menonton channelnya Mas Angga Legislator. Pada judul yang apa kabar Nganjuk yang dengan Ketua DPRD. Nah itu tadi teman-teman bincang-bincang dan tanya jawab dengan Mas Angga. Dan ini pertanyaan terakhir dari saya Mas. Pesan-pesan Mas Angga buat warga Nganjuk di era pandemi ini apa Mas? 1. Jaga jarak Mas, dimanapun harus jaga jarak. Terus kedua, rajin cuci tangan. Dan yang ketiga Mas, ini yang paling penting, jika mengetahui potret kemiskinan dimanapun itu tempatnya, mohon jangan langsung diupload di media sosial. Akibatnya sangat panjang sekali, tetapi konfirmasi dulu ke perangkat desa setempat. Nah setelah sampean memvideo orang, setelah itu sampean berdasarkan pengakuan orang tersebut, nah sampean unggahlah di media sosial. Setelah itu ramai diperbincangkan, ternyata sudah mendapatkan bantuan. Nah sekarang gini,
boleh itu viral, tapi kan viral itu hanya sesaat mas. Padahal selama ini mereka dibantu oleh tetangga, perangkat desa. Terus setelah viral itu pertanyaannya, kalau tetangga sakit hati, perangkat sakit hati, terus bagaimana? Maka dari itu sebelum sharing tanyakan dua sisi, dari sisi orangnya dan satu sisi perangkat desanya mas. Setelah itu bisa sampai simpulkan, silakan ketik apa yang ingin Anda share dengan pemikiran Anda. Nah, berarti harus hati-hati sebelum meng-share apapun. Betul. Terutama di media sosial. Nah, kalau zaman dulu muridmu harimaumu, kalau sekarang jarimu harimaumu. Nah, teman-teman, itu tadi konten bincang-bincang dengan Mas Angga. Jika pertanyaan teman-teman ada yang tidak tersampaikan, saya mohon maaf karena terbatasnya waktu, dan saya ucapkan terima kasih kepada Mas Angga atas kesempatannya diberi kesempatannya main ke sini, Mas. Boleh ke sini lagi, Mas? Boleh, sangat boleh sekali. Dan untuk teman-teman YouTuber yang lain, monggo di sini kita sediakan tempatnya dan kita hanya sediakan kopi, Mas ya. Mohon maaf kita nggak ada endorse-endorsean karena ini murni demi Nganjuk, demi Nganjuk dan untuk Nganjuk, bukan demi keuntungan secara pribadi. Monggo, kurang lebihnya saya juga mohon maaf kepada teman-teman yang lain apabila tadi ada pernyataan saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf sekali. Kurang lebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Nah, sekian teman-teman, semoga konten ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat Nganjuk. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Asli Nganjuk, dan jangan lupa subscribe juga channel Mas Angga Legislator. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.